PSM memang harus menciptakan ya sebanyak mungkin interaksi dengan calon-calon pemimpin di kabupaten kota di Jawa Barat ya. Tapi semoga apa yang saya ucapkan ada betulnya, ada baiknya. Terima kasih. Selain mereka memang sudah menyatakan bahwa patron politik mereka dan figur yang akan mereka jadikan sebagai panutan lah ya atau teladan bagi mereka adalah Kang Deddy Mulyadi gitu. Selamat datang kembali di channel Satrio Busido Library. Kali ini kita mau bahas tentang situasi pilkada di wilayah Garut khususnya, di mana di Garut sendiri kan ada satu calon wakil bupati yang bagi kita gitu kan, bagi teman-teman PSM hari ini juga sangat fenomenal karena berasal dari kalangan milenial dan kebetulan juga sebagai salah seorang kader perempuan seperti itu ya, yaitu Putri Karlina ya kan, atau biasa lebih akrab dikenal Teh Putri kan. Teh Putri. Itu. Dan kalau menurut abang sendiri kenapa PSM kemudian tertarik untuk mendukung Teh Putri sebagai calon wakil bupati di Garut, Bang? Yang paling pertama kalau PSM ya, harusnya sih yang bicara soal itu mestinya ketua umumnya ya. Agus Sarifudin ketua umum PSM. Tapi setidaknya gagasan-gagasan PSM itu pernah bareng-bareng kita diskusikan. Jadi hari ini sih masih bisa saya jawab. Alasan kuatnya teman-teman PSM itu adalah ya mewakili, yang paling pertama mewakili kaum muda gitu ya. Atau concern terhadap aktivitas dan kegiatan kaum muda gitu. Nah kebetulan kan Teh Putri ini kan basicnya memang pendidikannya dokter ya. Dokter. Tapi basicnya ya entrepreneur juga, pengusaha juga gitu di Garut gitu. Pengusaha kafe gitu-gitu ya. Ya menurut saya PSM memang harus menciptakan ya sebanyak mungkin interaksi dengan calon-calon pemimpin di kabupaten kota di Jawa Barat ya. Selain mereka memang sudah menyatakan bahwa patron politik mereka dan figur yang akan mereka jadikan sebagai panutan lah ya atau teladan bagi mereka adalah Kang Deddy Mulyadi gitu. Dan yang lainnya itu Otto Iskandarinata gitu, almarhum. Kalau bahasa anak sekarang role model gitu. Role model ya. Nah kemudian mereka melihat juga bahwa PSM secara keyakinan politik dan keyakinan sosialnya mereka dan keyakinan kulturalnya mereka harus mempertahankan setiap calon pemimpin yang punya semacam concern terhadap atau kepedulian terhadap generasi-generasi Sunda gitu. Betul. Atau budaya Sunda pada prinsipnya. Sehingga latar belakang itu juga salah satu bagian yang menjadikan PSM itu untuk ya berjuang atau ikut ambil bagian untuk menangkan Sakur Putri gitu. Nah dua hal itu menurut saya yang hari ini coba dikembangkan oleh teman-teman PSM di beberapa kabupaten kota termasuk di Sukabumi juga, kemudian yang terbaru adalah di Kabupaten Garut. Dan sudah melakukan 2 kali kegiatan. Yang pertama konsolidasi internal mereka, yang kedua kemarin itu bedah buku yang dihadiri langsung oleh Teh Putri dan sambutannya cukup baik. Maka sampai hari ini yang saya tahu PSM sudah merancang kegiatan di Garut itu untuk memenangkan Sakur Putri. Untuk setiap minggu ada event. Yang ada berapa kegiatan lagi kira-kira, Pak? Diperkirakan ada 3 kegiatan lagi sampai nanti masa tenang. Itu kegiatan apa aja itu? Yang pertama itu kegiatannya itu ada voter education atau pendidikan pemilih, khususnya terhadap lansia. Nanti akan ada juga cek kesehatan di daerah Garsel, Garut Selatan. Wow, daerah yang cukup jauh ya. Iya. Nah kemudian nanti akan ada juga direncanakan itu pentas seni, khususnya kesenian Sunda, mulai dari tarian dari beberapa padepokan atau dari beberapa sanggar tari, kemudian ada kesenian-kesenian lain seperti angklung. Nah menurut saya itu cara PSM atau paguyuban Sunda Muda ini cara yang sangat unik, tapi ya bisa dikatakan mereka harus bertarung dengan keadaan yang semakin mulai ditinggalkan oleh banyak anak muda dia. Kegiatan-kegiatan tradisional seperti itu atau kegiatan kebudayaan seperti itu. Ya, tapi memang
Ya langkah itu harus diambil. Iya. Langkah itu harus diambil. Tapi ketiga kegiatan ke depan ini pastinya akan berkolaborasi dengan Teh Putri ya. Iya, sudah pasti karena memang kan ini kan kesamaan yang paling pertama kan kesamaan program ya. Yang kedua ya bisa dikatakan kalau bahasa anak muda sekarang ya ini circle mereka lah karena dari sisi usia, kemudian dari sisi penamaan atau misinya PSM dengan mendekatkan gerakan mereka terhadap anak-anak muda, dibutuhkan kan pemimpin-pemimpin yang dijadikan semacam inspirasi lah bagi anak-anak muda nanti yang akan memimpin di masing-masing kabupaten kota gitu. Tapi mungkin satu hal yang menjadi PSM kemudian memilih Teh Putri sebagai calon yang akan diusung di Pilbub Garut, kira-kira apa yang menjadi kelebihan ataupun ciri khas dari Teh Putri ini sendiri kalau menurut Abang? Iya, dua hal menurut saya. Kemarin kan kebetulan kan kita ikut juga kan di acara bedah buku itu, dan salah satu ya pematik diskusi juga atau narasumber juga di acara itu. Ya, yang saya lihat dari pandangan-pandangan Teh Putri itu dia cukup cukup familiar dengan isu-isu anak muda. Kemudian ya komunikasinya itu cair gitu, nggak berkesan menggurui gitu ya. Dan bahkan Teh Putri bilang, wah saya nggak terlalu menguasai hal-hal yang seperti ini, tetapi saya sangat tertarik dengan banyak hal yang menjadi kekuatan di Jawa Barat itu adalah ikatan kebudayaan yang kuat gitu ya. Artinya dari sisi merasa bagian dari mereka, merasa bagian dari PSM secara usia dan secara ide-ide dan secara komunikasi, itu salah satu yang membuat PSM itu melekat gitu. Padahal kan peluangnya PSM itu dengan orang-orang lain juga pasti bisa. Banyak yang akan mengajak kolaborasi. Tapi ya satu sisi di soal segmen anak muda dia nggak nemu, yang kedua soal ya partai pendukungnya juga nggak nemu, terus yang ketiga soal ya komunikasi yang terkesan senioritas atau menggurui itu tadi. Makanya PSM tuh lebih nyaman dengan Teh Putri, dan mereka saya dengar ke depan nanti kalau ini berhasil didorong oleh mereka, Teh Putri salah satu perempuan yang akan mereka jadikan sebagai tokoh inspiratif kaum perempuan di paguyuban Sunda Muda. Iya, mantap. Berarti kalau analisa teman-teman PSM hari ini untuk Teh Putri sendiri sepertinya untuk peluang dia untuk menjadi calon wakil bupati atau gol gitu kan, menang sebesar apa kira-kira Bang? Ya kalau kemarin tuh kan ngobrol sama Agus, kemudian sama Salma yang PSM di sana, kemudian sama Firman yang sekjennya. Ya kalkulasi mereka sih di atas 60% pasti akan menang, karena pertama dukungan partainya juga lumayan bagus, lumayan banyak ya, lumayan solid. Yang kedua komunikasi mereka terhadap segmen-segmen anak muda itu cukup masuk. Karena kan Sakur ini kan akademisi, dia rektor, kemudian ya tidak punya catatan yang miring ya, catatan negatif dalam proses politik, dalam secara politik ya atau secara jabatan publik. Kemudian juga ya dalam menyampaikan gagasannya, namanya akademisi pasti lebih ilmiah, kemudian lebih rasional, dan saya kira peluang-peluang itu yang dibaca oleh PSM sehingga mereka menempatkan diri pada dukungan terhadap Sakur Putri di Garut gitu. Yes, mantap. Berarti saat ini dengan sudah memilih Teh Putri dan pasangan Sakur Putri sebagai pilihan politik untuk di wilayah Garut, PSM harus bekerja ekstra untuk memenangkan pastilah pasangan ini gitu ya. Jangan sampai nanti di 27 November mereka teman-teman ini dari sekarang harus bekerja ekstra keras gitu ya, supaya tidak ada setidaknya ya harus full lah pekerjaan mereka ini. Iya, kerja ekstra itu kan mereka buktikan dengan konsistensi ya. Konsistensi mereka itu yang paling pertama kan mengajak semua fans Kang Deddy Mulyadi yang ada di Garut untuk bersama-sama menangkan Sakur Putri. Karena kebetulan PSM ini juga secara politik di Jawa Barat udah nggak bisa tergeser sedikit pun
Deddy Mulyadi. Iya, Deddy Mulyadi banget nih kadernya PSM ini, meskipun itu dibentuk bukan semacam organisasi relawan taktis gitu, tapi organisasi jangka panjang yang dirancang oleh teman-teman anak muda perantau dari Sunda, ya mereka-mereka yang sudah lulus kuliah. Ya saya kira memang kerja-kerja ekstra itu salah satunya itu adalah kontinuitas program mereka yang langsung bersentuhan dengan masyarakat yang sudah dirancang setiap akhir pekan. Terus yang kedua, mengajak semua fans Kang Deddy Mulyadi atau pendukung Kang Deddy Mulyadi untuk bersama-sama memenangkan ya Sakur Putri di Kabupaten Garut. Nah, itu kerja ekstra yang menurut saya itu bagian dari cara PSM untuk merealisasikan cita-citanya di Jawa Barat gitu. Oke, baik. Baik, kalau begitu teman-teman sekalian, ini mungkin yang menjadi salah satu pekerjaan tambahan ataupun ekstra dari kita untuk membangun Jawa Barat istimewa. Salah satunya adalah bagaimana PSM berkolaborasi dengan calon wakil bupati yaitu Teh Putri untuk memenangkan Garut nanti di 27 November 2024. Siap. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yes.